Kak Ulfa Syarifah, iya Alhamdulillah Syarifah. Marga saya Alhamid. Itu. Jadi ada tadi pertanyaan kepada saya, Kak Ulfa, kenapa Kak Ulfa tidak setuju tentang duta PON itu harus dari orang Papua? Bukan, kalau saya tidak pernah bilang bahwa saya tidak setuju bahwa untuk duta PON adalah orang Papua. Saya sama sekali tidak pernah bilang itu. Jadi saya terima banyak kali DM yang ada orang-orang yang tanya seperti itu. Kenapa Kak Ulfa kok seakan tidak setuju kalau duta PON dari Papua? Tidak, saya tidak pernah bilang seperti itu sama sekali. Duta PON Pekan Olahraga Nasional ya. Tolong diingat baik-baik, PON adalah Pekan Olahraga Nasional. Ini kegiatan milik bangsa Indonesia. Dan saya sangat-sangat setuju bahwa duta PON-nya adalah Kakak Boaz Solosa. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang menurut saya sangat tepat merepresentasikan PON ini, PON Papua ini. Kenapa? Karena beliau adalah atlet nasional Indonesia di bidang sepak bola, di mana PON adalah Pekan Olahraga Nasional. Jadi bukan saya tidak setuju, saya tidak pernah mempermasalahkan itu sama sekali. Saya bahkan kalau seandainya pun ada yang ditunjuk oleh pemerintah dan itu wanita, saya sih support saja. Menurut saya itu hal yang tidak perlu tidak didukung. Menurut saya harus dukung, dan kita semua menurut saya juga harus dukung. Boleh mengutarakan pendapat, boleh menyuarakan pendapat gitu, silahkan. Cuman kalau saya memang menurut saya apa yang saya lihat mungkin memang berbeda dengan yang lain ya. Yang saya lihat adalah kenapa Raffi dan Nagita saya tidak permasalahkan mereka jadi ikon. Karena begini, pemerintah menyadari betul bahwa pemerintah tidak cukup kapasitasnya untuk menjangkau lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dalam waktu singkat, dalam biaya yang minim, pemerintah tidak punya kapasitas itu. Sehingga apa? Sehingga dirangkullah orang-orang yang menurut pemerintah punya kapasitas ini. Contohnya ya, Kakak Raffi dan Kakak Nagita. Mereka punya kapasitas ini. Tidak ada orang yang tidak tahu Kakak Raffi dan Kakak Nagita. Sabang sampai Merauke ini semua tahu mereka. Dan sadarkah kita bahwa sebelum Kakak Raffi dan Nagita memposting atau menyuarakan tentang Pekan Olahraga Nasional, tidak banyak sekali orang yang tidak tahu tentang ini. Termasuk dalam postingan saya tuh hampir semua orang komen, kalau bukan karena mereka saya juga tidak tahu. Padahal pemerintah telah mengucurkan dana sekitar 3,8 triliun untuk Pekan Olahraga Nasional ini dari tahun 2016. Bayangkan 2016. Berarti sudah 4 tahun setengah bahkan ya, karena tahun bonus COVID ini 4 tahun setengah menyuarakan berupaya untuk penyelenggaraan PON ini. Tapi berarti kan belum tersampaikan ke lapisan masyarakat bahwa PON pun akan dilakukan di Papua tahun ini. Bahkan yang di Timika pun ada beberapa orang yang di Timika yang DM saya, Kak, kalau saya di Timika dan saya tidak tahu. Bahkan di Timika padahal ada cabur di Timika, cabang olahraga yang akan di Timika. Dari beberapa Papua lainnya juga kakak kami tidak tahu seperti itu gitu loh. Yang bahkan di Papua Barat juga tidak tahu. Orang-orang adik-adik kakak-kakak sekolah di Jawa pun tidak banyak yang tahu. Jadi begitu menurut saya. Maksud saya kita harus menyadari bahwa semua orang tuh punya kekurangan dan kelebihannya, dan kita harus menyadari bahwa Kakak Raffi dan Nagita saat ini mereka adalah dua orang yang menurut saya sangat berpower untuk merangkul masyarakat gitu loh. Sehingga dengan mungkin pertimbangan-pertimbangan khusus, pemerintah memilih mereka sebagai ikonnya agar dapat merangkul lapisan masyarakat yang pemerintah pun tidak bisa. Saya, kalian yang nonton ini, kita semua tidak bisa. Mereka yang bisa tuh mereka gitu loh. Nah, jadi ketika orang bilang kenapa Ulfa tidak setuju kalau duta PON Papua tuh wanita Papua, saya tidak pernah loh bilang itu. Tapi yang saya lihat adalah tidak perlu kita ributkan ini, karena menurut saya ini hal yang sangat masuk akal untuk meminimalisir biaya, promosi, dan marketing. Mendingan pemerintah merangkul orang-orang yang punya power akan ini. Itu. Kemudian apalagi? Kemudian
ada yang tanya ke Olva tentang cultural appropriation ya, cultural appropriation. Tahun 2016 kalau saya tidak salah, tahun 2016-2017 saya sempat juga berkomentar tentang cultural appropriation waktu salah satu kosmetik dunia menggunakan budaya Papua dalam tanda petik ya untuk kampanye mereka. Nah, di situ saya sempat bilang ini cultural appropriation, tapi dari pengetahuan saya dikatakan cultural appropriation ketika budaya suatu daerah atau budaya suatu tempat itu dipakai oleh suatu organisasi atau suatu negara atau suatu brand atau produk dari negara lain. Jadi dari negara yang tidak dimilikinya itu. Jadi begini, Indonesia ini kan besar ya, luas 18.000 pulau. Dari Sabang sampai Merauke, yang tertulis itu 18.000. Papua kan Indonesia ya. Jadi bagaimana mau cultural appropriation kalau Papuanya pun di Indonesia? Gitu loh. Itu yang saya tangkap selama ini ya. Mungkin saya salah, kalau saya salah saya minta maaf, dan kalau saya keliru mungkin tolong dibenarkan. Tapi setahu saya cultural appropriation itu terjadi ketika ini cross countries atau cross contingent, cross countries atau cross benua. Menurut saya begitu. Itu yang saya tangkap dari jurnal-jurnal yang saya pelajari. Jadi saya kurang paham tentang cultural appropriation yang terjadi di sini kan, makanya saya tidak komentar tentang itu. Tapi setahu saya seperti. Sedangkan kalau menurut saya, Raffi Nagita menggunakan budaya ini untuk keuntungan PON yang juga di dalam satu negara. Jadi menurut saya itu tidak cultural appropriation kalau menurut saya ya. Toh Nagita adalah seorang yang, maaf ya saya harus bilang, dia adalah seorang muslim. Mungkin dia tidak mau menggunakan pakaian yang betul-betul adat Papua, yang pakai baju yang kayak kemben kan. Papua kan, saya juga dari Papua, saya lupa lagi bilangnya apa. Cuman kalau saya bilang jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap semua pihak, ini saya cuman bilang bahwa ini pandangan saya ya. Dan saya kadang-kadang saya agak sedih. Kenapa? Karena kita semua wanita Indonesia ini menggunakan kebaya, memakai kebaya. Apalagi ketika kita lulus kuliah, kita menikah, kita pakai kebaya. Tapi itu tidak masalah kan gitu loh. Kenapa kok saya paham bahwa Papua tuh sensitif, saya paham. Tapi maksud saya tidak perlulah yang lain yang sudah tahu bahwa ini sensitif, tidak perlulah ikut menebarkan hal-hal yang membuat orang jadi mikir bahwa kok rasis banget sih orang Papua. Padahal tidak, kita tuh tidak semua seperti itu. Tapi karena ada orang-orang yang punya suara banyak, orang-orang yang punya platform, tapi mungkin menggiring opini sehingga orang bilangnya seperti itu. Kalva, mereka bilang Kalva bukan orang Papua sebenarnya, jadi karena Kalva tidak mendukung ini. Loh, karena saya berbeda pendapat, bukan berarti saya kehilangan Papuanya dalam diri saya, bukan berarti saya tidak jadi orang Papua gitu loh, bukan berarti kamu lebih Papua dari saya karena saya tidak mendukung ini gitu, bukan. Kita kan manusia di Indonesia, dimanapun ya, manusia di seluruh dunia tuh bebas berpendapat. Pendapatmu dan pendapat saya tidak sama ya tidak apa-apa. Jadi yang lain lagi ya, ini untuk yang lain semuanya, tolong kalau berbeda pendapat silahkan, tidak apa-apa, ini tidak masalah. Tapi jangan sampai menghujat atau jangan sampai menggunakan ini sebagai hal yang sebagai ajang untuk maki-maki orang lain, untuk menghujat orang lain. Jangan dong, ayo kita ini semua sudah sekolah, sudah dewasa. Sekolah tinggi-tinggi buat apa sih kalau cara berargumen cuma bisa maki-maki orang gitu loh. Ayo yang baik dong, yang terdidik. Kalau tidak suka bilang saya tidak setuju, saya tidak suka. Tidak harus kamu begini, kamu begini. Kalau dimaki-maki itu sudah beberapa kali ya. Ada sebulan yang lalu ada insiden juga Kalva dimaki karena Kalva tidak setuju dengan salah satu pandangan, atau Kalva dianggap ngomongnya begini begitu, padahal tidak gitu. Jadi memang salah paham itu sebenarnya wajar. Nah, untuk menghindari salah paham yang terjadi di kemudian hari, tolong untuk apapun itu, tolong untuk jangan berasumsi. Apapun itu kalau tidak paham tolong untuk ditanyakan. Ini kenapa kayak gini, atau ini kenapa begini, atau ini apa, ini maksudnya bagaimana.
Jadi sekali lagi yang ikut yang ikon Raffi Nagita, influencer Papua asli itu banyak sekali loh, influencer Papua yang turut andil di dalam PON ini. Cuman mungkin memang tidak terlalu terlihat, tapi banyak sekali anak-anak, adik-adik, kakak-kakak orang Papua, orang asli Papua yang ikut serta dalam PON ini, dari yang relawan sampai yang staff sampai yang influencer sampai semua, banyak sekali sebenarnya, tapi memang tidak terekspos. Nah, kenapa terekspos Raffi dan Nagita? Karena ini Raffi dan Nagita gitu, jadi pasti terekspos, tidak mungkin tidak. Itulah kekuatan mereka, kelebihannya mereka, sehingga mereka lah yang dipakai untuk membantu menyuarakan, mempromosikan PON. Menurut saya tujuannya, balik lagi ya ke awal, tujuannya pemerintah mengajak mereka untuk kerjasama itu salah satunya yaitu untuk promosikan dan mempromosikan bahwa PON akan berlangsung di Papua tahun ini gitu.